Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di video kali ini saya mau ngobrolin soal ide usaha pempek. Nah kebetulan teman saya minggu lalu juga baru mulai buka usaha pempek ini karena dia habis kena PHK di tempat kerjanya karena corona. Dan yap, hasilnya adalah usaha pempeknya gagal. Mungkin seperti biasa, saya nggak mau bilang sepi karena baru buka atau sepi karena rasanya yang nggak enak atau yang lainnya dulu. Tapi saya mau bahas konsep dasarnya si pempek ini. Dan yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Teman-teman, kita semua tahu bahwa usaha nasi goreng itu satu tipe dengan usaha mie goreng, bakso, mie ayam, bubur ayam, sate, ketoprak, dan pecel lele, yaitu yang konsep dan tipenya adalah makanan orang lapar, yang orang kalau beli pasti tujuannya biar kenyang. Nah, lalu ada juga tipe usaha atau konsep seperti martabak, donat, dan bubur kacang hijau yang konsepnya adalah jajanan alternatif. Orang yang beli jenis makanan itu biasanya ingin sekedar cemilan aja, atau bosen sama nasi goreng terus, atau lagi nggak mau makan makanan yang berat. Nah lalu sekarang kalau saya tanya, pempek itu tipe atau konsepnya sama seperti makanan yang mana? Yang nasi goreng dan lain-lain atau yang martabak? Nah, mungkin sebagian dari kalian akan menjawab pempek itu seperti martabak, yaitu tipe jajanan, tipe makanan alternatif, atau tipe makanan ringan. Nah, tapi jawabannya adalah bukan nih teman-teman. Usaha pempek adalah tipe seperti usaha sushi dari Jepang, kebab dari Turki, atau bahkan sama seperti kue nastar waktu Ramadan. Atau dengan kata lain, usaha pempek adalah usaha makanan khas. Sekali lagi, makanan khas. Oke, kita sudah dapat poinnya ya teman-teman. Sekarang kita bahas apa sih makanan khas itu. Makanan yang khas itu berarti punya standar. Oke, sekarang kita garis bawahi kata standar ini. Nah, kita semua tahu kalau mau buka usaha itu harus bikin perbedaan. Apa sih bedanya nasi goreng kita dengan nasi goreng di seberang? Apa beda martabak kita sama martabak orang lain? Oh, martabak kita nggak pakai coklat mesis, tapi makainya dark cholata. Kejunya bukan parmesan atau cheddar, tapi keju mozzarella dan sebagainya dan sebagainya. Nah, perbedaan itulah yang nantinya jadi value atau nilai lebih untuk kita jual. Jadi sebagai contoh, yang kita jual ke orang adalah kalau mau beli martabak yang coklat dan kejunya lumer sekelas hotel, ya belinya di kita gitu. Karena kita pakai dark cholata dan mozzarella. Tapi kalau mau martabak yang pakai mesis dan keju biasa, silakan beli di seberang. Nah, kurang lebih gitulah teman-teman. Itu yang kita jual gitu. Bukan jualan martabaknya, tapi jualan nilai lebih dari martabak kita gitu. Begitu pula dengan nasi goreng dan yang lainnya yang kita harus buat perbedaan antara usaha kita dan usaha orang lain. Nah, dalam konsep biasanya disebut ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Jadi intinya kita harus buat beda lah gitu. Nah, kenapa harus beda? Itu supaya orang punya alasan untuk beli di kita. Kalau misalnya nasi goreng kita dan nasi goreng di seberang sama persis, terus buat apa orang beli di kita gitu? Mending dia beli di nasi goreng yang lebih dekat lokasinya. Toh rasa dan harganya sama kita, isiannya sama, berasnya sama, penggorengannya sama, intinya nggak ada bedanya. Terus ngapain mereka beli di kita gitu? Nah itu harus buat perbedaan supaya mereka bisa beli di kita, bedanya kita dan dia begitu. Nah tapi teman-teman, kalau usaha makanan yang khas, ini saya garis bawahi lagi, khas itu konsepnya dibalik. Bukan main unik-unikan, bukan main beda-bedaan, bukan main enak-enakan, tapi main persis-persisan. Sekali lagi, harus main persis-persisan, harus sama persis. Itu kalau khas ya teman-teman. Nah, kalau usaha yang lain semakin berbeda dari standarnya, maka semakin unik dan laris. Misalnya standar nasi goreng itu kan berasnya beras biasa kan, terus telurnya sekian nih. Nah ini kita pakai misalnya beras Arab, terus kita bikin nasi goreng kebuli misalnya.
Nah itu kan semakin unik, berbeda dari standar kan. Apa kita unik terus beda. Nah itu bisa semakin laris gitu, bisa memicu kelarisan. Nah tapi kalau tipe usaha yang khas itu semakin persis, semakin sama atau semakin mendekati standar itu justru makin enak dan makin laris. Justru kalau semakin berbeda dan semakin unik itu malah nggak laku teman-teman. Nah kenapa bisa begitu? Sekarang kita lihat psikologi pembelinya. Orang yang mau beli pempek itu adalah orang yang tahu rasa asli dari pempek khas Palembang. Harapan mereka saat membeli adalah mereka berharap saat makan pempek kita itu serasa ke Palembang langsung karena rasanya yang mirip banget. Tapi bayangkan bila ekspektasi mereka sudah seperti itu, tapi ternyata pas dimakan rasanya berbeda. Rasa ikannya kita ganti pakai daging ayam. Sausnya yang asam manis pedas kita ganti dengan saus lada hitam misalnya. Dan biasanya ada pempek yang ada isinya telur, kita ganti pakai isi daging sapi gitu. Oh tentunya dari sudut pandang kita sebagai penjual itu akan terlihat keren, unik dan beda dari yang lain. Tapi dari sudut pandang pembeli itu justru akan mengecewakan nih teman-teman. Enak itu relatif tapi kepuasan pembeli itu yang utama. Kita boleh nganggep bahwa pempek kita itu enak banget, beda dari yang lainnya. Yang biasanya yang lain itu isinya telur, kita pempeknya kita ganti isi daging. Kuahnya kita ganti kuah saus lada hitam, bukan saus asam pedas gitu kan. Nah tapi pertanyaannya, apakah itu yang pembeli inginkan? Jawabannya tidak. Sekali lagi, enak itu relatif, tapi yang pembeli mau saat membeli pempek kita adalah rasanya sama persis dengan pempek di Palembang. Kalau pembeli itu adalah seorang perantau, maka dia ingin makanan itu sama persis dengan yang ada di kampung halamannya. Itu yang pembeli inginkan teman-teman, yang ada di Palembang sama persis. Nah itulah kenapa pempek disebut dengan makanan khas, yaitu pempek khas Palembang. Makanan yang khas itu berarti harus sama persis dengan rasa aslinya, yaitu rasa yang ada di tempat aslinya atau kampung halamannya. Sama seperti sushi yang harus persis dengan sushi di Jepang, kebab di Turki, dan lain sebagainya. Nah waktu teman saya buka usaha pempek itu dan waktu saya coba dan rasanya kok nggak ada ikannya gitu. Terus saya tanya kok nggak ada ikannya sih gitu. Nah jawaban dia adalah harga ikan mahal, jadi nggak makai ikan, tapi pakainya ebi dan campuran ayam. Dan saya pun terdiam dan dalam hati saya pengen bilang kalau tolong. Tapi saya nggak bilang itu ke dia, tapi saya bilang ke dia bahwa lebih baik ganti usahanya. Yap, ganti usaha yang salah konsep di awal itu lebih baik daripada terus bertahan dengan ego kita. Karena kalau terus dipertahankan, yang ada budget kita akan habis terus-menerus. Dan yap, segini dulu pembahasan ide usaha kita kali ini tentang ide usaha pempek. Semoga kalian semua bisa nangkep, semoga bermanfaat bagi bapak ibu yang ingin buka usaha pempek juga. Oh ya, tulis di kolom komentar ya teman-teman, kalian rencananya mau buka usaha apa. Nanti kita bahas kupas tuntas di video berikutnya.